目指すはただ一つ、世界最強の英雄だ。この6人ならきっとなれるな、クライ。ゲロ吐きそう。 Oke, langsung saja ke intinya. Gua akan cerita setelah nonton anime Nageki no Bore wa Intai Shitai. Dan cerita ini mengandung spoiler, jadi silahkan nonton dulu bagi yang tidak ingin terspoiler. Dan kalau kalian sudah nonton, tidak masalah dengan spoiler-spoiler, ya mari lanjut dengarkan cerita gua. Anime ini mengusung konsep kesalahpahaman ya dari bawahan maupun orang-orang yang dia kenal. Hal ini sebenarnya bukan hal baru. Kalau kalian pernah nonton seperti Handakun, cerita sampingan dari Barakamon, kalian akan melihat konsep yang sama ya seperti judul gue di video ini. Ini sih tampilan kalau Handakun masuk ke dunia isekai. Tapi gue sempetnya tertipu di episode pertama. Gua kira MC ini pura-pura lemah di depan semua orang, tapi ternyata kekuatan dia adalah di plot armor sebagai seorang MC. Anime ini juga perpaduan antara action, fantasi, dan juga komedi seharusnya ya. Walau di mal gue lihat nggak tertulis tuh anime ini punya genre komedi. Yang bikin menarik anime ini, mereka itu nggak segan-segan membuat visual ala-ala genre psikologi gitu, dimana teman-temannya sang MC itu kan dibuat gila atau agak-agak psikopat. Jadi memang agak aneh ya, awalnya dikira anime ini bisa dinikmati secara ringan gitu kan, hahaha, tapi kelama-kelamaan kok makin serius gitu. Jadi agak aneh aja sih menurut gua pribadi ya, kayak ada yang mengganjal gitu antara lucu, action, dan psikologi. Untuk grafik atau style gambarnya ya kadang-kadang oke, kadang-kadang aneh. Kayaknya sih mereka itu ya lebih memfokuskan hasil gambar yang baik untuk bagian actionnya aja. Jadi kesannya tuh kayak interaksi lainnya itu kadang aneh gambarnya, dan gambarnya itu dibuat ala-ala ecchi juga sih. Kalau bagian suara dan musik ya oke lah, beberapa sound effect, bagian actionnya juga menarik. Intinya sih anime ini masih layak ditonton, maka dari itu gue masukkan ke dalam planet Agua, World Agua. Cukup gue rekomendasikan bagi kalian yang paham dengan tema kesalahpahaman begini. Tapi kalau kalian bukan penikmat cerita ringan, tidak masuk akal kayak gini, gue yakin kalian akan bilang anime ini cringe lah, aneh lah, nggak jelas lah. Jadi kalian silahkan skip aja, karena beberapa bagiannya itu sebenarnya anime ini menyenangkan untuk ditonton, apalagi kalau sambil makan gitu, sambil ya menikmati liburan kalian. Karakternya juga cukup banyak yang menarik, dan ya tema anime ini OP-nya itu gua suka sih. Walau ceritanya cukup menarik, jangan harap kalian akan menerima atau disuguhkan cerita yang epic. Karena alur ceritanya itu sebenarnya ya nggak ada yang benar-benar menarik lah, ya flat aja. Bahkan kalian mungkin bisa menebak alurnya. Dan sebenarnya gue masih penasaran dengan lanjutan anime ini ya, karena beberapa temannya si Krei itu kan masih banyak yang belum diperlihatkan. Jadi cukup penasaran aja gue gitu, tampilan mereka tuh kayak gimana. Dan momen psikopat dari temannya Krei itu kan cuman terjadi di Liz dan CC3. Gue yakin teman-temannya lain juga memiliki sisi jahat itulah ya. Apalagi menurut gue si Arc itu ya, entah kenapa walau sepanjang anime ini dia terlihat seperti sosok protagonis banget yang selalu senyum dan membawa kegembiraan, tetapi gue yakin banget dia akan mengeluarkan sisi jahatnya sih kalau udah mengalami sesuatu masalah mungkin yang berhubungan dengan Chris atau sang MC. Ya, jadi itu aja cerita gue setelah nonton anime ini.
Kalau kalian suka dengan cerita seperti ini, kalian bisa nonton judul yang udah gua spill tadi, Hadakun. Selanjutnya mungkin anime yang agak lama, para wibu baru mungkin belum nonton, itu ada Trini Seven. Dan terakhir yang ada ya kesalahpahaman mungkin ada Roku Denashi Majutsu Koshi to Akashi Nick Record. Ini adalah sang guru OP ya. Jadi itu dia cerita gue setelah menonton anime kesalahpahaman ini. Handakun masuk isekai. Jadi terima kasih yang sudah mendengarkan cerita gue sepanjang ini. Sampai jumpa lagi di cerita gue selanjutnya dan bye bye.